mengecek kehadiran semuanya, kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Jadi, tapi sebelumnya ini mau bertanya, sampai sekarang kita masuk ke materi apa dalam buku? Mengembangkan apresiasi puisi bertema kehidupan remaja. Iya, betul sekali. Nah, kalau itu seperti tema dari babinya ya. Tapi untuk sejauh ini kita sudah belajar membahas apa gitu. Sudah belajar apa tentang puisi? Belajar puisi, kemampuan membaca dan mencerna puisi, membuat tulisan, menafsirkan, mengapresiasi, dan mengevaluasi puisi. Betul sekali. Berarti kalian pas ibu ngajar kalian memperhatikannya. Ya. Sampai masih ingat sekarang, bagus sekali. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi yang tidak baru sih, hanya akan mempraktekkan yang sudah dibahas dari minggu sebelumnya. Hari ini kita akan mencoba menulis puisi. Tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik, kemampuan menulis puisi, kemampuan untuk menafsirkan, mengapresiasi dan mengevaluasi puisi yang telah ditulis, serta kemampuan untuk menyusun antologi puisi secara berkelompok. Oke, jadi kita mengulang sedikit dari pengertian apresiasi puisi. Boleh minta Arin baca? Boleh, Ibu. Apresiasi puisi adalah kegiatan bersastra untuk mengenali, menikmati, menghargai, menafsirkan, mengevaluasi, dan mencipta, serta berbicara ataupun mempresentasikan puisi. Kegiatan apresiasi puisi meliputi apresiasi reseptif dan apresiasi produktif. Apresiasi puisi reseptif berkaitan erat dengan keterampilan membaca atau memeriksa teks puisi, dan kedua, menyimak teks puisi. Apresiasi puisi produktif berkaitan erat dengan keterampilan satu, menulis teks puisi, dan dua, berbicara ataupun mempresentasikan teks puisi. Iya, terima kasih Arin. Jadi apresiasi puisi seperti bisa memberikan tanggapan atau apa yang ketika sesudah kita membaca suatu puisi, kita menangkap apa saja dari puisi itu. Jadi itunya apresiasi puisi. Kalian juga kalau mau tolong membuka buku materi dari halaman 154 ya, supaya bisa mengikuti juga materi yang disampaikan Ibu. Oke, selanjutnya untuk sebelum menulis suatu puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu, yaitu hal-hal penting. Pertama, konsentrasi. Kedua, inspirasi. Ketiga, kenangan. Keempat, keyakinan. Dan 5, lagu. Menurut kalian, siapa yang mau menjelaskan konsentrasi itu apa? Apakah ketika mendengar katanya, apakah ada sesuatu yang langsung kata lain mungkin yang muncul di pikiran? Fokus, betul sekali Fatina. Jadi konsentrasi itu adalah pemusatan fokus pada suatu hal. Inspirasi. Apakah ada yang suka menulis puisi di sini? Nana, Ratna. Ketika menulis puisi, apakah suka menulis puisi saat ada inspirasinya atau tanpa inspirasi? Iya, kalau ada momen. Iya, betul. Jadi inspirasi itu seperti ilham atau rasa yang tiba-tiba muncul, kayak kayaknya harus katanya langsung muncul, jadi harus ditulis ya, Ratna? Iya. Kenangan apa kira-kira kenangan? Ya, ingatan. Pengalaman bisa juga. Kalau keyakinan apa? Kepercayaan, sesuatu yang dirasakan dengan sungguh-sungguh. Kalau lagu dalam puisi pasti merujuk kepada apa dalam puisi? Musikali, tapi apa yang menyebabkan musikalinya? Rima dari Rama, betul Rifki. Iya, jadi dari Rima
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan saat mau menulis sebuah puisi. Oke. Jadi, tentu saja dalam menulis sebuah teks puisi ada langkah-langkah yang harus diikuti ya. Kita sudah belajar bermacam-macam teks bersama dan selalu ada apa? Ada langkahnya. Iya. Jadi langkah pertama dari mengamati suatu objek secara teliti. Lalu menentukan tema puisi, lalu dijadikan judul puisi. Ketiga, menyusun alur untuk dikembangkan dalam larik dan bait. Keempat, menyusun berurutan ke bawah, satu baris, satu kalimat pendek. Kelima, menyusun kalimat larik estetis dan bermakna konotatif, serta membangun imajinasi. Dan terakhir, menyusun judul yang tepat. Jadi, dalam menulis suatu puisi, pertama harus ada yang diamati. Atau bisa diamati secara langsung, misalnya ada bunga gitu. Atau bisa diamati secara tidak langsung, misalnya dari ingatan, dari pengalaman, sesuatu yang mungkin tidak dapat dilihatkan dengan mata, tapi bisa dirasakan gitu. Tapi harus ada konsentrasi dulu, fokus dulu kepada satu hal, lalu dikembangkan dalam tema puisi yang mau ditulis. Tema itu dijadikan judul dulu. Judul, kemudian setelah judul, temanya, karena kalau tidak ada tema, tidak ada judul, saya pernah mengalami juga waktu saya SMA. Pas mau menulis puisi, saya nggak kasih tema dulu, nggak kasih judul dulu. Jadi pas menulis, puisinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana gitu. Jadi kayak berbelok dari temanya. Jadi gak masuk akal. Nanti saya membacanya, kenapa ini gak masuk akal? Karena tidak mengikuti suatu tema secara teratur gitu. Jadi bisa membuat suatu judul dulu untuk seperti mengingatkan temanya fokusnya kemana. Setelah ada sesuatu yang diamati dan tema dalam judul, mulai menyusun larik dan bait. Jadi alurnya mau gimana, terus mulai menulis. Ini saatnya puisinya sudah mulai muncul ya. Jadi mulai menulis lariknya berurutan ke bawah, satu garis pendek. Biasanya ya tidak panjang sekali, tidak mungkin satu kalimat full ya. Hanya sebagiannya saja, misalnya ada yang hanya 1 kata, 4 kata, 7 kata mungkin, tapi tidak terlalu panjang. Setelah ada kalimat-kalimat baris-baris itu, kalimat pendek itu, boleh menyusun kalimat larik dengan estetis dan bermakna konotatif. Jadi kita membayangkan puisi, biasanya ada apa dalam puisi? Iya, ada apa? Kita suka mengungkapkan apa dalam puisi? Perasaan. Betul. Jadi memang kalau misalnya menggunakan bahasa biasa saja, puisinya bisa bagus, tapi bakal lebih bagus saat ada makna konotatif dari dalam puisi itu. Jadi lebih estetik, seperti kita tidak akan menulis tentang kursi ya. Kursi itu gak ada rasanya, membosankan gitu juga. Tapi misalnya kalau ada bunga, ada langit, ada sesuatu yang lain yang mungkin indah, itu belum tentu ada makna konotatif, tapi itu memberikan estetiknya. Tapi makna konotatif, kita bisa menggunakan kata yang biasanya tidak digunakan untuk menjelaskan sesuatu, tetapi ketika digunakan untuk menjelaskan hal itu, pembaca atau kita seperti, wah, sekarang itu seperti lebih menggambarkan dari kata biasa yang digunakan terkait dengan hal itu. Dan setelah semua puisinya selesai ditulis, coba memperhatikan judul lagi. Karena mungkin saja setelah penulisan puisinya terstruktur mengikuti tema dengan bagus, tapi judulnya mungkin kurang tepat, mungkin terlalu umum atau seperti yang lainnya. Jadi kita bisa mengganti judulnya sesuai dengan puisi yang sudah ditulis. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terkait langkah-langkah penulisan teks puisi? Cukup jelas. Oke, kalau kalian pikir sudah jelas, berarti kita sekarang melihat ke contohnya. Tolong perhatikan dalam buku. Kita di sini melihat suatu contoh puisi. Menulislah. Nah, kita ini sudah ada 3 larik, tapi
Setiap larik hanya satu kata. Kira-kira apa tema puisinya? Menulis? Betul sekali, Vanessa. Jadi temanya bisa menulis gitu. Tapi itu menulis bisa menjadi suatu hal yang diamati secara langsung, bisa juga tidak. Sekarang kita coba melihat ini contoh yang lebih bersifat abstrak ya, mungkin sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung. Kalau membaca dari bait pertama, Ratna boleh kita membaca bait pertama saja? Ya. Baca biasa. Pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam baik-baik saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Ya, terima kasih Ratna. Jadi dari satu bait ini, apakah ada yang dibayangkan temanya apa? Kematian, ya bagus. Dilihat dari apa? Pada suatu hari nanti, itu bersifat cukup futuratif ya, sesuatu yang belum terjadi, tetapi akan terjadi. Jadi anak-anak, dari puisi ini terdapat beberapa kata kunci mungkin dari temanya. Seperti ibu sebutkan, pada suatu hari nanti dari judul saja, dari layar pertama saja, kita sudah melihat bahwa ini membicarakan suatu hal yang akan terjadi di masa depan, tapi kurang tahu kapannya ya. Bisa mungkin besok, bisa 10 tahun ke depan, belum pasti. Jadi digunakan pada suatu hari nanti. Tapi dengan penggunaan suatu hari nanti, dengan jasadku tak akan ada lagi, kita sudah tahu si penulis ini sedang membicarakan kematian. Ya, apakah ada yang lainnya dapat ditangkap dari bait pertama ini? Mungkin dari temanya atau dari langkahnya apa? Apakah kira-kira puisi ini mengikuti langkah yang sesuai dengan penulisan puisi? Iya. Apakah mengikuti tema dari dalam judul? Iya, pasti karena setiap baitnya dimulai dengan lari pada suatu hari nanti, dan juga masih mengarahkan ke hari itu yang tidak diketahui tapi pasti akan terjadi gitu. Iya, dan dari penyusunan lariknya terstruktur seperti kalimat singkat, tadi dikatakan kalimat singkat, dan ada makna konotatif ya. Makna konotatif kira-kira ditemukan di mana dalam puisi ini? Apakah ada? Mungkin bisa dari lirik terakhir, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Tapi kalau dalam puisi ini, si aku lirik ini sudah tidak ada. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia nggak bisa secara langsung mencari si fokus puisinya, tapi dia akan mencari dalam makna yang lebih tidak nyata ya. Oke, sejauh ini dari materi apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi langsung mau menulis? Langsung mau menulis puisi boleh. Jadi sekarang ibu mau setiap siswa menulis teks puisi, boleh singkat, masing-masing menulis satu puisi dengan mengikuti langkah-langkah penulisan teks puisi. Kira-kira bisa? Bisa. Oke, ibu berikan waktu singkat ya untuk menulis puisi ini. Iya, boleh kertas. Bisa?
ada puisi yang akan dibaca Rifki, karena setelah Rifki selesai membaca puisinya, Ibu akan meminta dari antara kalian untuk memberikan tafsiran atau apresiasi atau evaluasi terhadap puisi yang telah disimak. Boleh juga mengapresiasi menurut langkah-langkah menulisnya atau tidak. Oke, silakan Rifki. Baik, jadi judulnya terima kasih. Terima kasih untuk bulan bintang, malam gelap jadi terang. Untuk api menghangatkan malam yang sepi. Untuk sinyari yang meramaikan malam yang hening. Dan untuk dirinya menghidupkan percaya dalam hampa. Kira-kira apa tema dari puisi Rifki? Temanya, kalau judulnya apa? Terima kasih. Betul. Ungkapan syukur. Oke, ucapan syukur ya bisa. Nah, jadi siapa yang mau sekarang mengapresiasi puisi dari Rifki? Atau boleh, Atina boleh. Tadi puisi yang disampaikan Rifki itu sangat bagus ya Bu, terus juga terdapat banyak makna pemanfaat di dalamnya. Betul sekali, betul sekali. Apakah penyusunan larik-lariknya bagus menurut langkah-langkahnya? Misalnya sudah ada makna konotatif, membangun imajinasi. Apakah hanya cukup singkat saja, tapi tidak terlalu singkat ya, Fatina? Tadi lariknya sudah terstruktur dengan baik, mengikuti judul gak? Sudah Ibu. Sudah. Dari yang lain, apakah ada yang mau mengapresiasi lagi puisi Rifki atau mau menafsirkan mungkin? Saya Bu. Ya, Kristi, silakan. Puisi yang sudah Rifki baca sangat sederhana sebenarnya, tapi sangat penuh makna. Betul sekali, Kristi. Yang kita tepuk tangan sekali lagi untuk Kristi. Oke, karena waktunya hampir habis, Ibu mau memberikan tugas PR untuk di rumah ya. Tapi jangan stres dulu ya. Kalau kalian sudah menulis puisi kan dalam kelas. Sekarang Ibu akan membagi per kelompok. Kalian sudah duduk mungkin per 6 kelompok ya. 6 orangnya. Jadi Ibu meminta setiap kelompok untuk membuat suatu antologi puisi. Boleh menggunakan puisi yang tadi ditulis, boleh juga membuat yang baru. Tapi coba setiap kelompok membuat suatu antologi puisi. Dan tugasnya boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Tapi Ibu lebih milih menulis tangan ya, sebagai supaya bagus, lebih estetik juga pas Ibu membaca, lebih bagus ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Iya, Saya Bu, untuk tenggat pengumpulan tugasnya itu berapa lama yang diberikan? Ya, jadi untuk tugas antologi puisi ini diberikan waktu sampai pertemuan kita ke depan, pertemuan selanjutnya. Oke, apakah ada yang lain yang mau ditanyakan terkait materi hari ini atau terkait tugasnya? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk waktu yang sudah diberikan untuk kita belajar bersama. Dan Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah bekerja sama dan sangat berfokus pada pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat siang.